Halo, apa kabar? Rabu 5 Juni 2024, Indonesia makin seru, makin asik, makin kemari. Kita akan bahas hari ini mengenai apa yang kita sebut sebagai 8 strategi atau taktik 100 hari pertama seorang pemimpin yang anti korupsi. Bisa jadi Anda tuh, katakan saja Anda seorang ahli pertambangan, atau seorang presiden, atau seorang gubernur, atau seorang apa saja organisasi, terlebih negara gitu. 8 taktik strategi 100 hari pertama Anda, kalau Anda perform, tentu akan bisa apa yang kita sebut sebagai menyelesaikan masalah-masalah korupsi di organisasi Anda, di negara Anda, di unit Anda, dan seterusnya. 8 taktik strategi 100 hari pertama ini bisa jadi merupakan bagian yang bisa saja dianggap menjadi sebuah perdebatan ya. Ini namanya juga usulan, ini juga namanya hasil debat, ini juga namanya hasil empirik, ini juga namanya hasil sebuah inkubasi atau pemahaman semikian lamanya mengalami apa yang kita sebut mencegah dan memberantas korupsi. Sehingga 100 hari pertama itu merupakan cerminan bagaimana seorang pemimpin sebenarnya memiliki anti korupsi yang baik, atau dia hanya katakanlah hanya business as usual, kemudian negaranya semakin terpuruk, semakin jelek, sebagaimana Indonesia, indeks persepsinya korupsinya turun terus, sementara tetangga kita Malaysia naik. Ini mungkin yang akan menjadi pertimbangan bagi kita untuk kemudian bagaimana sebenarnya kalau memang kita mau mempelajari negeri ini menjadi lebih baik. Karena hampir setiap hari, kalau Anda baca di media, persoalan utama kita itu sebenarnya adalah korupsi sebenarnya. Ambil contoh yang hari ini yang kita ambil dari koran Tempo ya. Korupsi itu perilaku korup. Soal dia nanti korupsi itu harus dibuktikan di pengadilan. Tapi basically korupsi yang datang dari sebuah tim yang tidak baik, kemudian audit yang tidak baik, reformasi yang setengah-setengah, transparansi tidak ada, pendidikan dan kampanye juga tidak ada, kerjasama internasional tidak ada, terus pemantauan bagaimana sebenarnya dan evaluasi dilakukan, terus kemudian bagaimana komitmen pemimpinan. Nah, itu adalah 8 hal yang kita bahas secara ringkas. Kita jadikan entry point hari ini apa yang kita lihat di katakanlah majalah koran Tempo. Di sini terlihat berita hari ini. Ini soal IKN ya. Beberapa hari ini orang ribut soal IKN ini, adanya mundurnya pemimpin otorita IKN ini. Ini di Tempo hari ini. Kemudian berita berikutnya, kenapa investor was-was setelah pemimpin otorita IKN mundur. Anda baca aja di Tempo, tapi ini dari judul saja kita bisa memastikan apa isinya. Tahapan penggabungan IKN, ekonomi dan bisnis, ini juga perdebatkan karena menurut beberapa orang sebenarnya itu tidak ada bisnis di situ. Ya udah, administrasi. Kemudian campur baur dengan bisnis itu dianggap itu awal dari apa yang disebut sebagai ketidakpastian yang disampaikan oleh kepala IKN yang mundur. Kemudian bagaimana kesiapan IKN menjelang kemerdekaan, ini dipaksakan sekali ya. Jadi kini hanya kita ambil dari pintu masuk saja case ini. Kalau kita nanti dari pintu masuk ini, dari case ini kita lihat hipotesa yang saya sampaikan sebenarnya seperti apa kalau memang kita mau memberantas korupsi dengan baik dan benar, dengan proven, dengan sustainable, kemudian tanpa konflik kepentingan, terus kemudian pada bagian lain peran serta, dan pada bagian lain juga kita bicara bagaimana undang-undang yang ada di Indonesia sejauh ini untuk memungkinkan seorang pemimpin organisasi, apakah Anda gubernur, wali kota, menteri, atau katakanlah presiden yang akan menjabat 100 hari pertama Anda itu sebenarnya apa sih yang harus dikerjakan. Itu kita jadikan judul diskusi kita pada hari ini, karena ini menjadi penting karena memang dari 100 hari pertama itu akan terlihat. 100 hari pertama ini kenapa mesti 100 hari sih? Kenapa nggak 80, kenapa 2 bulan? Ini hanya merupakan
tradisi-tradisi saja. Kalau di Harvard saya lihat ada beberapa buku itu 90 hari pertama, naik 10 hari. Oke lah. Oke, kita coba dengan dari 8 ini apa sebenarnya yang pertama? Yang pertama adalah kita menyebutnya sebagai apakah Anda mempunyai passion untuk segera membentuk tim kerja anti korupsi yang solid. Jadi apakah Anda membentuk tim kerja korupsi yang solid? Ini menjadi penting. Dari tim kerja ini Anda akan bisa lihat kalau kaitan dengan IKN pada awal-awal kelihatannya janjinya tinggi sekali ya, tentang bagaimana kita harus meningkatkan indeks persepsi korupsi, bagaimana kita menghidupkan KPK yang kekurangan uang dan kekurangan dan lain-lain. Jadi membentuk tim ini tim yang kita masukkan di sini tentunya adalah tim penegak hukum utamanya. Nah, kita bicara penindakan, jadi kejaksaan, kepolisian, terus pada bagian lain juga KPK-nya sendiri serta unit-unit lain yang terkait dengan proses penindakan dan pencegahan. Yang paling penting dari membentuk tim ini adalah bagaimana anti korupsi tim itu yang dibentuk secara spontan seketika Anda mulai menjabat. Itu yang paling penting. Jangan tunggu-tunggu lagi, karena persoalan negeri ini adalah korupsi. Anda selesaikan korupsi, tidak harus di titik mana, atau kalau katakanlah ada 1000 persoalan Anda selesaikan 1, 2, 3, tidak seperti itu. Selesaikan yang ini dulu, itu diselesaikan secara simultan. Oleh sebab itu 8 strategi ini diharapkan bisa menyelesaikan semua persoalan anti korupsi. Karena penegakan anti korupsi itu adalah yang utama adalah keadilan, kemanfaatan dan kepastiannya. Nah, setelah Anda membentuk tim, kemudian tim yang solid, yang kemudian Anda harus melakukan apa yang kita disebut sebagai perlunya audit secara menyeluruh. Jadi semua lembaga yang Anda miliki, semua unit organisasi yang Anda miliki, Anda harus audit dengan auditor yang independen. Kalau dalam bahasa yang sekarang ini, IKN tadi kan ada ada audit dari BPK, kalau sejauh yang saya baca, bagaimana ada persoalan sebenarnya. Jadi audit tidak dilakukan secara menyeluruh ketika kita ambil konteks IKN tadi. Jadi audit menyeluruh ini semua instansi pemerintah, semua unit yang harus Anda audit secara total, secara menyeluruh, menggunakan auditor-auditor yang ada, BPKP atau BPK, untuk kemudian Anda bisa mendapatkan sebuah solusi, karena di sana ada audit keuangan dan kinerja, dan banyak teori-teori yang bisa diterapkan di situ, dari bahasa yang lebih sederhana yang kita sebut semuanya tone of the top-nya seperti apa, suara dari atas setiap instansi yang diaudit itu seperti apa, nanti bisa kelihatan. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah bagaimana undang-undang yang ada, yang Anda miliki sekarang ini. Ini harus dievaluasi, ya, agar dilakukan penegakan bagi semua orang-orang yang melakukan kesalahan dalam korupsi, harus dilakukan penindakan. Jadi reformasi hukum anti korupsi dalam cegah dan tindak ini, termasuk diantaranya whistleblower. Jadi penting untuk kemudian bagaimana undang-undang atau segala kaitan peraturan yang terkait dengan reformasi undang-undang itu perlu dilakukan. Beberapa hari ini orang bicara undang-undang perampasan aset, kemudian undang-undang tipikor, meninjau kembali undang-undang KPK, dan seterusnya dan seterusnya. Itu adalah yang ketiga. Yang ini termasuk adalah bagaimana kita sebenarnya bisa memberi hukuman. Yang paling utama adalah itu. Jadi tidak ada lagi ketidakpastian akibat dari undang-undang yang menjadi celah, kemudian terjadi tindak pidana korupsi yang berkelanjutan, sehingga kemudian kita tidak bisa meningkatkan indeks persepsi korupsi kita secara cepat, karena adanya beberapa no, ada beberapanya yes, ada yang maybe, dan seterusnya. Tidak, undang-undang tidak membahas seperti itu. Kemudian yang keempat adalah bagaimana sebenarnya kalau kita mau, strategi keempat adalah kalau kita mau transparan dan akuntabel, termasuk dalam sistem pelaporan keuangan, ya, jadi ini perlu juga penguatan mekanisme dari publik. Transparansi ini menjadi penting, dan ini adalah suatu syarat utama sebenarnya dalam penatasan korupsi dan accountability. Dengan meningkatnya transparansi ini dan accountability ini, tentu segala sesuatunya bisa kita lihat
dengan atau kita katakanlah oversight committee yang melihat ini, apakah memang ada transparan, dan di tim Anda seperti apa, apakah mereka semua transparan, apakah mereka melakukan sesuatu yang accountable di dalam melaksanakan tugasnya. Nah, ini menjadi penting. Kemudian yang kelima adalah bagaimana sebenarnya edukasi atau pendidikan ataupun katakanlah penyadaran mulai dari tingkat paling bawah sampai tingkat paling tinggi. Pendidikan dan kesadaran publik ini penting. Kesadaran publik tentang dampak negatif korupsi dan pentingnya partisipasi aktif. Jadi jangan ada lagi cerita kalau teman-teman yang anti korupsi malah disadap-sadap, malah dikejar-kejar, malah dituduh bla 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 bla. Karena mainstream internasionalnya partisipasi aktif itu bagian dari pertumbuhan demokrasi juga. Itu bagian daripada check and balance. Jadi apa yang kita sebut sebagai pendidikan dan kesadaran publik ini adalah dari paling bawah sampai paling atas pendidikannya. Begitu juga jabatannya. Pendidikan dan kesadaran publik ini menjadi bagian yang penting karena pemerintah tidak bisa bekerja sendiri. Korupsi itu datang dari pemerintahnya, dari masyarakatnya. Nah, kemudian yang keenam adalah bagaimana Anda bisa sebenarnya membangun apa yang kita sebut sebagai kerjasama internasional. Kerjasama internasional beberapa hari belakangan juga kita diingatkan oleh sebuah berita bahwa kita sangat interesan gitu masuk OECD pada bagian lain. OECD sudah paham betul, seberapa kali saya sebut bahwa OECD itu adalah bagian dari yang mendepankan bebas konflik kepentingan. Sehingga kemudian kerjasama internasional ini adalah bagian yang akan meyakinkan komunitas internasional bahwa kita akan menuju kepada organisasi yang standar-standar internasional seperti UNCSC, Piagam PBB anti korupsi, Transparansi Internasional, OECD, dan kemudian UNOCD dan seterusnya lain, bahwa badan-badan internasional baik dalam konteks bilateral maupun multilateral itu harus dilakukan. Kemudian yang ketujuh adalah bagaimana sebenarnya kalau kita mau mengatakan bahwa pemantauan itu penting, bahwa setelah kita melakukan apa yang kita sebut proses membentuk undang-undang, mengaudit, reformasi hukum, melakukan transparansi, pendidikan, kerjasama internasional, kemudian berikutnya adalah pemantauan. Seperti apa kepatuhan dilakukan? Mengukur kemajuan dalam pemberantasan korupsi, melakukan perubahan strategi yang diperlukan. Jadi melakukan evaluasi yang dalam kaitan kemajuan untuk dalam eradicating atau memberantas korupsi ini adalah hal yang sebenarnya sering dilakukan, tetapi kemudian tidak ada feedbacknya. Ini penting, tim feedback ini yang akan melihat sebenarnya apa yang harus dikurangi, apa yang harus dinaikin, sehingga kemudian monitoring dan evaluasi ini bagian yang paling penting dalam pemberantasan korupsi. Kalau memang kita mau mengatakan 100 hari pertama Anda itu seperti apa sebenarnya Anda harus melakukan pemberantasan korupsi. Jadi hari ini kita bicara 8 taktik strategi 100 hari pertama. Kita belum bicara long your career as apa gitu, sebagai presiden, sebagai gubernur, sebagai menteri dan seterusnya. Dan yang ketujuh, ini yang ketujuh, kemudian kita masuk yang terakhir, yang ke-8 adalah sebenarnya ini juga menjadi bagian yang paling penting, bagaimana komitmen pribadi atau kelompok. Yang utama sebenarnya komitmen pemimpinan. Anda mau ikut pendidikan di mana aja, di Lemhanas, di mana-mana bidang-bidang pendidikan, selalu komitmen ini selalu diperdebatkan. Komitmen itu harus datang dari pimpinan yang paling tinggi. Hampir setiap tempat ini dibicarakan. Tapi komitmen yang secara kelompok bagaimana? Komitmen pimpinan yang tinggi, of course itu yang pertama. Tapi bagaimana untuk kemudian itu dijadikan suatu model kerjasama secara keseluruhan di kelompok. Kalau Anda satu unit sampai atas sampai terbawah. Kalau Anda bicara kementerian, satu kementerian dari atas sampai ke bawah. Kita belajar dari kasus di kementerian, di banyak kementerian, tidak usah nyebut nyamang kementerian mana. Almost likely sama, almost the same ya persoalannya. Dan ini menjadi perhatian penting adalah komitmen pimpinan. Oleh sebab itu, komitmen pribadi dan komitmen kelompok ini, contoh teladan ini penting untuk menegaskan niat menciptakan pemerintahan bersih dan transparan. Ini suatu persoalan yang sebenarnya nggak ada yang baru gitu. Tentu begitu saya selesai paparan ini berapa menit nih? Kira-kira 14 menit. Ya gitu aja. Ya memang begitu aja. Ya itulah persoalannya gitu. Makanya itu kita selesaikan. Jadi sekali lagi teman-teman semua, kita yang mengingatkan sesama kita, mengingatkan juga calon pemimpin kita, mengingatkan kita semua kepada unit calon pilkada yang nanti akan melakukan pekerjaan.
Coba mulai dari 8 taktik strategi 100 hari pertama ini secara sustain terus kemudian di ujung karir Anda bisa mengantarkan karya-karya besar, because you create the values for the country, because you create the value for your family, because you create the value for bla 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 bla. Jadi tidak hanya sekedar mendatangkan gaji, pertumbuhan ekonomi atau yang lain-lain. Jadi sekali lagi teman-teman, kita belajar banyak dari kasus yang kita lihat hari ini seperti apa. Kasus IKN ini menarik ya. Ini sebenarnya tidak mesti terjadi kalau 8 proses yang kita lakukan tadi itu pelapan yang kita sebut di bagian depan tadi itu kita lakukan. Dapat dipastikan kalau kita melakukan 8 tahapan di depan tadi itu, proses-proses tersandung ke sana sini, nabrak di sana sini, kereta api nabrak di sana sini, kemudian proses pembangunan dan seterusnya, mineral dan seterusnya, ini akan bisa dikurangi ketika kemudian Anda masuk ke detail-detail. Of course, dari semua strategi mulai dari ke-1 sampai ke-8 ini Anda harus memiliki detail-detail. Seperti apa detail-detailnya? Sebagai seorang manajemen, sebagai seorang yang memahami bagaimana memimpin, detail-detail ini memang harus dibuat, dan oleh sebab itu di bagian depan ada satu unit yang solid ya, mendetailkan 8 strategi ini untuk kemudian bagaimana itu bisa dipantau, kemudian kalau dalam bahasa intelijennya, intelligence cycle-nya jalan gitu ya. Jadi nggak ada masalah sebenarnya kalau kita mau membangun Indonesia yang adil, yang setara, yang membangun kesejahteraan bersama dengan 8 strategi yang kita sebutkan ini. Apakah Anda sebagai unit terkecil di organisasi Anda sampai unit yang terpaling besar di organisasi Anda, misalnya Anda sebagai seorang presiden. Oke, dan sekali lagi terima kasih. Ya, until then, see you. Bye.